Terima kasih Dr. Desinta. Selamat pagi atas perkenanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada para peserta yang sudah join pada pagi ini. Saya izin share screen sebentar. Saya akan membicarakan kali ini bukan tentang patient safety, tapi tentang healthcare worker safety, terutama in particular tentang quadrivalent influenza vaccination. Nah, sebelumnya, siapa sebenarnya yang disebut sebagai healthcare workers atau kita bilang tenaga kesehatan? Di Undang-Undang tahun 2014 sebenarnya sudah ada siapa saja yang masuk dalam healthcare workers. Bukan hanya tenaga medis, dokter, atau residen, tapi juga banyak sebenarnya masuk dalam tenaga kesehatan ini. Tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, lingkungan, gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, bioradiolog, juga tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang berkontak dengan pasien di layanan kesehatan. Nah, vaksinasi pada tenaga kesehatan ini menjadi naik isunya terkait dengan pandemi COVID ini, terutama karena berulang-ulang disebutkan bahwa healthcare workers sebenarnya adalah frontliners. Kita mungkin ingat ya, pada bulan Desember 2020, Menkes menyatakan langsung menyediakan vaksin COVID untuk 1,3 juta nakes dalam waktu 3 bulan, dan healthcare workers menjadi prioritas pertama saat pemberian vaksin ini. Dan ketika terjadi peningkatan kasus COVID di bulan Juni dan bulan Juli, dan menyadari bahwa mungkin sudah turun itu protecting level dari vaksin sebelumnya, nakes juga mendapat prioritas hingga saat ini untuk pemberian vaksinasi booster, dan dimulai pada bulan Juli. Ini tentu meningkatkan isu ya. Jadi sebenarnya nakes selain COVID-19 harusnya divaksin apa lagi? Banyak tujuan sebenarnya kita memvaksinasi tenaga kesehatan. Yang pertama adalah memprotek healthcare service, jadi mungkin layanan kesehatan jangan sampai menjadi kolaps karena absenteeism, jadi ketidakhadiran para tenaga kesehatan. Dan yang kedua adalah untuk menurunkan presenteeism. Presenteeism ini beda dengan absen. Kalau absen itu sama sekali tidak masuk, tapi presenteeism itu dia kerja, tapi tidak bisa mengerjakan pekerjaan atau produktif, mungkin karena sebenarnya dia sakit. Ya, kita juga tahu kalau kita sakit sebenarnya masuk, tapi sebenarnya kemungkinan tidak bisa efektif. Tentu tujuannya adalah memproteksi pasien yang kita obati, kita tata laksana. Dan yang terakhir tentu adalah bagaimana kita sudah melihat selama pandemi ini, vaksin juga berguna untuk tenaga kesehatan untuk memproteksi keluarga kita di rumah. Kan kita sudah lihat banyak kejadian tenaga kesehatan kena COVID, terus kemudian menularkan kepada keluarga, dan itu sepertinya bolak-balik terus terjadi kalau memang tidak diproteksi tenaga kesehatannya. Nah, khusus untuk influenza, ini data yang mungkin fakta-fakta yang harus kita perhatikan tentang influenza pada healthcare workers. Ini datanya ternyata, walaupun bukan Indonesia, setiap tahun hampir 25% dari tenaga kesehatan itu terinfeksi dengan influenza. Nah, yang datanya pula sekitar 50% yang terkena influenza A itu tidak demam dan asimptomatik. Jadi menjadi silent spreader kepada orang sekitarnya, termasuk kepada pasien. Nah, tenaga kesehatan mungkin masih bekerja walaupun mereka asimptomatik, kena influenza atau presimptomatik, karena kita tahu influenza itu mungkin sudah berada di tubuhnya 24 jam sebelum muncul gejala. Nah, kita juga menyadari juga bahwa banyak sebenarnya tenaga kesehatan yang masih bekerja walaupun masih demam atau mengalami influenza-like symptom, terutama residen dan
ya kalau kita mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Jadi mungkin sakit-sakit sedikit masih tetap berusaha masuk. Dan disadari bahwa preventive measure sekarang menggunakan mask dan protective equipment mungkin tidak sepenuhnya efektif walaupun digunakan secara benar. Apalagi kalau saat kita mengalami kesulitan PPE seperti yang kita alami pada awal-awal pandemi ini. Karena Mintu selama ini memang belum terbiasa menggunakan protective equipment yang memadai. Nah, kita lihat ini presenteeism itu biasanya terkait dari berat ringannya influenza-like illness atau influenza-like symptom. Nah, ini adalah ini adalah hasil survei anti healthcare workers. Itu kita lihat kalau misalnya masih minor yang masih bekerja, jadi masih cuma kurang nafsu makan, batuk, runny nose, sneezing gitu ya, itu rata-rata masih bekerja. Tapi kalau sudah mulai demam, itu mulai banyak yang tidak masuk bekerja. Jadi padahal sebenarnya semua kelompok ini masih mungkin menularkan penyakit kepada pasien, dan juga mungkin yang saya tadi lupa sebutkan adalah menularkan kepada rekan kerjanya. Karena kita tahu bahwa contohnya pada tenaga kesehatan yang kena COVID gitu ya, paling banyak kita ada survei kebetulan dengan tenaga kesehatan dokter beberapa waktu lalu, yang paling banyak diduga sumber penularan adalah pasien, yang kedua adalah nakes di lingkungan kerjanya. Nah, sudah ada sebenarnya meta-analisis yang menunjukkan sebenarnya bagaimana sih pengaruhnya vaksin influenza terhadap healthcare workers ini untuk menurunkan berapa efeknya terhadap kejadian yang terbukti secara laboratorium dia adalah influenza. Kita lihat sudah banyak studinya, dan kalau dilihat risk rasionya itu adalah 0,4, jadi kemungkinan menurunkan kejadian influenza sesudah divaksin itu sekitar 60% dibandingkan dengan tidak dilakukan vaksinasi. Ini pada healthcare workers. Nah, impact-nya terhadap absenteeism, jadi tidak masuk, ternyata tidak begitu bermakna. Jadi masih banyak, hanya 0,82, jadi dengan ini sebenarnya tidak terlalu bermakna, tapi banyak yang tetap masuk walaupun sebenarnya terkena influenza yang terbukti secara laboratorium. Nah, ini mungkin tadi Dr. Erlanda sudah menyebutkan beberapa apa sih hubungan influenza dan COVID. Nah, influenza A itu dapat memfasilitasi virus SARS-CoV-2 untuk masuk ke dalam epithelial cell lung dan memperburuk outcome dari COVID infection. Nah, ini dilihat bahwa pada SARS-CoV-2 memang kita lihat adalah overexpression dari reseptor S2 di alveolar epithelial cell, dan juga terjadi pada influenza-like infection. Jadi sebenarnya hampir mirip. Nah, secara khusus efek influenza vaksin dalam pandemi COVID tentu adalah menurunkan kemungkinan terkena influenza dan koinfeksi dengan SARS-CoV-2, dan tentu bagi kita yang kadang-kadang masih bingung apakah ini pasien sebenarnya influenza atau tidak, dan mungkin belum bisa memisahkan pasien masuk ke dalam zona hijau, zona merah, ataupun zona kuning, orang yang dengan keluhan influenza tentu akan mengurangi diagnostik dilema, dan kalau sudah diagnostik dilema berkurang, tentu kemudian infection control juga bisa lebih baik, sehingga kita bisa menurunkan inappropriate management, terutama untuk penggunaan antiviral terapi dan infection control, terutama dalam penggunaan PPE dan pengaturan lokasi pasien. Nah, untuk asosiasi antara influenza vaksinasi dengan SARS-CoV-2 ini walaupun sudah ada meta-analisis dan systematic review-nya, tapi sebenarnya ini masih dari studi-studi retrospektif. Kita lihat efeknya mengurangi kejadian SARS-CoV-2 itu 0,86, jadi bisa berkurang 14%, dan ini dianggap cukup bermakna. Karena itu untuk prospektif study ini sebenarnya masih
berjalan, jadi ini masih dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Bagaimana sih alasannya kenapa flu vaksin itu bisa memperbaiki imun respon terhadap SARS-CoV-2? Diduga yang pertama adalah salah satu ajuvan digunakan dalam flu vaksin MEF96 itu akan meningkatkan imun respons yang akan menyebabkan protektif efek terhadap SARS-CoV-2. Nah, MF99 ini juga sudah diteliti pada SARS-CoV vaksin dan untuk meningkatkan imun respons. Nah, pemberian influenza vaksin sebelumnya mungkin meningkatkan NK cell cytotoxicity level. Karena NK cell ini berperang untuk menghadapi virus infected cell dan SARS-CoV-2 akan menurunkan NK cell activity. Nah, kalau misalnya seseorang sudah mendapat vaksinasi flu sebelumnya, jadi diduga sudah mempunyai prime pool dari NK cell, jadi langsung bisa juga membantu untuk mensupresi infeksi COVID secara lebih efisien dibandingkan yang belum pernah mendapatkan vaksin influenza. Secara keseluruhan, ini bagaimana asosiasinya antara vaksin influenza dengan COVID infection dan clinical outcomes. Tadi kalau dilihat untuk efek terhadap SARS-CoV-2 infection sudah disebutkan sekitar 0,86, jadi mengurangi sekitar 14%. Tapi untuk mengurangi kejadian SARS-CoV-2 kemudian masuk ke dalam intensive care itu bisa 0,63%, walaupun dianggap tidak bermakna. Untuk perawatan bisa berkurang 0,74% dan untuk mortalitas juga berkurang. Jadi ini memang masih dari hasil studi observasi dan kita lihat kelihatannya cukup membantu untuk memperbaiki outcome dari COVID-19. Nah, ini adalah satu case control study, ini kalau nggak salah di Saudi Arabia, dilihat bahwa memang tenaga kesehatan yang sempat menjalani vaksin influenza pada tahun 2019, kejadian SARS-CoV-2-nya memang lebih rendah. Kita lihat dari ini yang mengalami SARS-CoV-2 ini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa sejak September 2020 WHO merekomendasikan untuk memberikan prioritas tertinggi untuk penggunaan vaksin flu dalam pandemi, terutama adalah pada healthcare workers. Dan secara khusus, mungkin pertanyaannya vaksin mana yang akan digunakan. Kita tahu kalau vaksin trivalen itu hanya berisi 2 vaksin influenza A dan 1 vaksin influenza B, dan dengan adanya vaksin influenza quadrivalent itu akan diharapkan memberikan perlindungan yang lebih luas. CDC tahun 2020 juga merekomendasikan pemberian vaksin influenza setiap tahun pada healthcare workers, yaitu yang pertama adalah menggunakan inactivated quadrivalent vaksin atau QAV sebagai pilihan utama. Tapi jika tidak tersedia, sebenarnya TIV jadi trivalent dapat digunakan dibandingkan dengan menunda vaksinasi influenza pada tenaga kesehatan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya meningkatkan rate itu cakupan influenza vaksin pada tenaga kesehatan. Tentu kalau di Indonesia pertanyaannya adalah siapa yang akan membiayai, gitu ya. Tapi membiayai saja pada negara-negara yang sudah memandatorikan vaksin influenza pada tenaga kesehatan ternyata tidak cukup. Beberapa tahun lalu tenaga kesehatan di RSCM juga mendapatkan vaksin influenza dan ternyata tidak mudah ya membuat tenaga kesehatan untuk divaksin. Mungkin beda dengan COVID ya, karena kan ini juga kejadiannya lebih hebat. Dan banyak yang merasa tadi sakit aja sebenarnya nggak masuk gitu, jadi masih tetap masuk walaupun terkena flu dan dianggap lebih ringan. Ini adalah berbagai upaya yang dilakukan di negara yang memang menyediakan vaksin influenza kepada tenaga kesehatan. Ada yang mencoba memberikan insentif, jadi kita lihat cakupannya meningkat dengan hadiah. Kemudian ada yang mengorganisasikan dengan cara ini memberikan on-site vaccination, peer-to-peer vaccination, mass vaccination events, dan membuat beberapa staff yang khusus untuk
mengerjakan vaksin ini ternyata meningkatnya juga tidak terlalu tinggi. Nah, pendekatan kebijakan juga dilakukan. Jadi tentu adalah yang pertama mandatory vaccination, kemudian untuk memberikan kalau nggak mau, kemudian diberikan decline form atau memberikan penalti. Tapi sebenarnya tidak ada no single action yang bisa betul-betul bisa meningkatkan cakupan influenza. Tapi mungkin kalau kita bisa menggunakan berbagai cara, ini bisa meningkatkan cakupan influenza vaksin pada tenaga kesehatan. Saya ingat tahun 2005 ke atas itu kita pernah mengadakan vaksin untuk 1.000 nakes di RSCM. Itu banyak juga tenaga kesehatan yang bahkan takut untuk disuntik gitu ya, walaupun sering menyuntik orang. Jadi banyak sekali challenge-nya untuk vaksin pada tenaga kesehatan ini. Oke, bagaimana dengan vaksin-vaksin lain yang sebenarnya harusnya diberikan pada tenaga kesehatan? Oke, ini mungkin nanti sudah disebutkan berdasarkan rekomendasi Satgas Imunisasi Dewasa tahun 2017 dan 2021 sebenarnya tidak ada perubahan untuk rekomendasi vaksin pada tenaga kesehatan. Kita lihat ini sama dengan yang dulu. Jadi yang saya akan bicarakan adalah mungkin yang lebih penting yang sangat sering kita temui sehari-hari. Yang pertama adalah hepatitis B. Tentu kita banyak mengalami paparan pada saat bekerja dengan pasien untuk hepatitis B, dan hepatitis B ini resikonya sebenarnya adalah paling tinggi. Kalau terjadi tusukan perkutan, itu resikonya 6,3%, dibandingkan dengan hepatitis C hanya 1,8%, dan kalau tertusuk HIV adalah 0,3%. Kita nggak tahu sebenarnya berapa data tenaga kesehatan yang saat ini terkena hepatitis B, karena tapi kita tahu bahwa Indonesia ini kasus hepatitis B cukup tinggi. Resiko untuk penularan mukosa atau non-intact skin itu mukosa ada, sudah pernah dilaporkan, mungkin lebih rendah. Non-intact skin, jadi kalau misalnya kulitnya luka atau mengalami dermatitis, dan jangan lupa ada laporan terkena hepatitis B lewat human bite. Mungkin tenaga kesehatan yang kerja di bangsal psikiatri ya, kalau pasien yang lagi ngamuk-ngamuk, tentu mungkin tetap harus hati-hati untuk kejadian gigitan orang yang sedang ngamuk. Nah, kita pernah melakukan penelitian untuk needle stick and sharp injury. Ini berdasarkan laporan yang masuk ke kami. Kita lihat dari sumbernya, yang positif hanya 5,6, yang negatif 29,4%. Tapi yang tidak diketahui sumbernya ada 65%. Jadi banyak sekali kita nggak tahu sebenarnya kalau misalnya kita tertusuk sumber pasien itu hepatitis B apa enggak. Dan kita lihat yang paling sering kejadiannya adalah hollow bore needle. Jadi contohnya siring needle, insulin karena ukurannya kecil, juga glukostick lancet karena ukurannya kecil juga ternyata kejadiannya cukup tinggi. Jadi perlu menjadi perhatian khusus, terutama mungkin karena kan kalau kita kerja sangat kecil biasanya tidak kelihatan. Nah, kapan terjadinya needle stick and sharp injury? Yang paling banyak sebenarnya terjadi pada saat prosedur surgical. Ini pada saat mengambil darah, pada saat memberikan obat, dan jangan lupa pada saat pembersihan. Jadi OB kita, cleaning service kita juga berisiko mengalami tertusuk jarum, dan mereka sebenarnya masuk juga dalam salah satu tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan sebenarnya direkomendasikan untuk menjalankan hepatitis B vaksin, itu dengan jarak untuk biasanya bulan ke-0, bulan ke-1, dan bulan ke-6, kemudian 1-2 bulan kemudian diperiksakan anti-HBs. Jarak antara dosis pertama dan kedua itu minimal 4 minggu, jarak antara dosis kedua dan ketiga minimal 8 minggu, nah ini rata-rata kira-kira minimal 16 minggu. Dan tujuannya supaya semua tenaga kesehatan mempunyai anti-HBs di atas 10 mili international unit per mililiter. Nah, seberapa sih sebenarnya kita sadar harusnya kita punya anti-HBs itu setinggi apa?
ini belum dipublikasi. Jadi salah satu penelitian yang kita lakukan ini berupa survei tahun 2020 terhadap 731 residen di RSCM dari berbagai departemen. Kita lihat yang mengetahui ya berapa banyak sih sebenarnya anti HBS dibutuhkan supaya dianggap protektif itu hanya 39%. Jadi 60% nggak tahu seharusnya anti HBS-nya dia berapa. Ini padahal dokter berarti ya. Terus kemudian yang sudah mengetahui bahwa dia punya anti HBS di atas 10 itu ada 47%, yang kurang dari 10 ada 6%. Yang pernah melakukan tes tapi nggak tahu hasilnya berapa itu 17%, karena biasanya kalau di RSCM kalau mau jadi residen itu dilakukan pemeriksaan tapi nggak pernah dilihat hasilnya. Yang mengaku nggak pernah dites itu sekitar 28,9%. Jadi kita lihat pengetahuan dan kebutuhan para dokter ini untuk vaksin hepatitis B supaya bisa memproteksi ternyata masih rendah. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya 5-21% tenaga kesehatan itu tidak memberikan protective level anti HBS setelah initial dosis vaksinasi. Biasanya terkait dengan increasing age, jadi di atas 40 mungkin akan berkurang efikasinya, terutama kalau juga imunokompromis menggunakan masih ngerokok dan kalau mengalami obesitas. Terus selanjutnya bagaimana kalau misalnya anti HBS-nya kurang dari 10? Jadi kalau anti HBS di atas 10 cukup selesai, tapi kalau anti HBS di bawah 10, berikan 1 dosis hepatitis B dulu, kemudian diulang pemeriksaan anti HBS. Kalau sudah mencapai di atas 10, itu masuk dianggap sudah responder. Kemudian kalau masih kurang di atas 10, diberikan 2 lagi dosis, kemudian dites lagi. Jadi dia akan mengalami 2 kali, 3 kali vaksin hepatitis B. Kalau misalnya kurang dari 10 juga, ini disebut dalam golongan vaksin non-responder. Mungkin dia mempunyai kelainan pembentukan antibodi. Nah, apa yang terjadi kalau seseorang itu tidak punya anti HBS kurang dari 10, tidak divaksinasi atau vaksinnya belum komplit? Itu selain vaksin yang 3 kali diberikan, ini harus ketika terjadi paparan, misalnya tusukan jarum dari pasien dengan hepatitis B, itu perlu diberikan hepatitis B hiperimunoglobulin. Jadi ini hepatitis B yang imunoglobulin dikumpulkan dari banyak orang yang mempunyai anti HBS tinggi. Ini bisa memproteksi sekitar 3-6 bulan. Jadi kita berikan imunisasi pasif. Nah, itu harus diberikan dalam 24 jam dan maksimal 7 hari. Tapi sebaiknya itu harus diberikan dalam 24 jam dengan dosis 0,06 per mililiter per kilogram berat badan intramuskuler. Jadi kalau di orang yang gemuk ya tentu dosisnya juga besar sekali. Contohnya misalnya kayak orang 50 kilo saja kita bisa memberikan 6-7 suntikan, karena imunoglobulin hepatitis B yang tersedia itu ukuran anak-anak bayi yang baru lahir dari ibu hepatitis B. Dan bayangkan dokter-dokter harganya satu itu minimal 1,3-1,5 juta. Kalau misalnya kita butuh sekitar 8 untuk satu orang, berarti berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Dan sayangnya belum semua rumah sakit atau asuransi akan mengcover profilaksis pasca para hepatitis B ini. Nah, kalau misalnya healthcare workers itu masuk dalam kategori non-responder, jadi dia sudah mengalami dua seri vaksin hepatitis B tapi belum respon juga, itu diberikan hepatitis B imunoglobulin ini sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali dosis tersebut dengan jarak 1 bulan. Jadi bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan kalau misalnya seorang tenaga kesehatan tidak punya anti HBS yang cukup di atas 10. Nah, yang direkomendasikan lagi ini adalah tambahannya, terutama RTDEP, direkomendasikan 1 dosis untuk tenaga kesehatan, terutama yang bersentuhan langsung dengan bayi di bawah 12 bulan. Jika belum pernah diberikan 1 kali dan di booster tiap 10 tahun. Kalau hamil, petugas kesehatan perlu dan mendapatkan 1 dosis TDAP setiap dia hamil. Untuk MMR, ini diberikan sesuai dengan wabah. Nah, ini tidak boleh diberikan pada yang hamil. Dan kalau sesudah divaksin, itu sebaiknya menunda kehamilan hingga 3 bulan pasca vaksinasi.
Kalau varicella juga direkomendasikan kalau belum pernah mengalami cacar air atau tidak punya imunitas dan mendapatkan 2 dosis varicella dengan selang 1 minggu, tapi tidak bisa diberikan pada tenaga kesehatan yang hamil dan menyusui. Sebagai take home message, tentu dengan adanya pandemi COVID kita menyadari bahwa tenaga kesehatan itu perlu diproteksi, dan vaksinasi tidak hanya memproteksi pasien, tapi juga mempunyai berbagai beneficial impact buat tenaga kesehatan, keluarganya, dan juga untuk pelayanan kesehatan. Nah, tidak hanya vaksin COVID, vaksin influenza juga sangat direkomendasikan, dan semua tenaga kesehatan harusnya mempunyai anti hepatitis B yang protektif level di atas 10. Dan saat ini tentu kita harus mulai berpikir untuk memproteksi tenaga kesehatan dengan berbagai dari berbagai infeksi, dan yang bisa dilakukan salah satunya dengan vaksinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.